Viral di media sosial, 126 mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Mereka adalah bagian dari 311 orang korban yang menjadi korban penipuan tersebut. Derajat Martianto, Wakil Rektor WR1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University mengatakan, kasus ini berawal saat terduga pelaku menawarkan para mahasiswa untuk membeli produk di toko online. Pelaku tersebut berinisial San. Derajat mengatakan San bukan mahasiswa ataupun alumni kampusnya. Dia orang luar, pengusaha daring pemilik toko online. Dengan toko online itulah dia memanfaatkan situasi untuk menjerat mahasiswa-mahasiswa ini untuk bekerja sama dengan yang bersangkutan. San menawarkan bagi hasil bisnis online dengan keuntungan 10% dari penjualannya. Namun sebelum menjalin kerjasama, korban dituntut untuk mengajukan pinjaman online dan memberikan uang tersebut pada San. Usai meminjam sejumlah uang dipinjol dan menyerahkannya ke terlapor, keuntungan yang dijanjikan justru tak kunjung cair. Alih-alih menikmati laba, para korban justru terlilit utang dan berurusan dengan debt collector. Secara terpisah, Rektor IPB University juga menegaskan bila kasus ini bukanlah dipicu oleh mahasiswa yang gagal membayar suatu barang. Dari 311 korban yang tertipu modus pinjol tersebut, tercatat kerugian mencapai kurang lebih 2,1 miliar rupiah. Melihat banyaknya korban investasi bodong maka perlu pengetahuan akan investasi. Hal ini membuat masyarakat terhindar dari penipuan investasi bodong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut tips yang perlu diperhatikan untuk menghindari penipuan investasi. 1. Jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan besar. Patut dicurigai bila ada pihak yang menjanjikan tingkat keuntungan yang jauh melebihi hasil tingkat bunga bank umum dan juga dijanjikan investasi tidak memiliki risiko kerugian. 2. Pastikan lembaga investasi memiliki izin. Periksa terlebih dahulu calon investor dengan memeriksa izin dari orang atau lembaga yang menawarkan investasi. Izin tersebut diterbitkan oleh salah satu lembaga berwenang seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti), dan Kementerian Koperasi dan UKM. 3. Segera lapor jika mengetahui investasi ilegal. Masyarakat diharapkan segera melapor jika mengetahui ada tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal atau mencurigakan kepada SWI, Satgas Waspada Investasi, atau polisi. Cara agar terhindari dari investasi bodong. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan agar tidak terjebak ketika ditawari oleh pelaku investasi bodong. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Cek perizinan. Anda dapat mengecek perizinan suatu lembaga melalui website OJK secara berkala. Menghubungi hotline OJK 1.500.655 dan email waspadainvestasi.ok.go.id. Sebab investasi yang aman dan legal sudah pasti memiliki izin dan terdaftar di OJK. Apabila produk yang ditawarkan investasi berjangka atau komoditi, seharusnya perusahaan penawar sudah terdaftar di Bapepti. Jika nama perusahaan tidak dapat ditemukan, maka investasi yang ditawarkan tidak dijamin bahwa investasi tersebut legal. 2. Keuntungan tidak masuk akal. Calon investor wajib mewaspadai jika ada orang atau perusahaan yang menjanjikan keuntungan investasi terlalu besar atau tidak masuk akal. Sebaiknya bertanya terlebih dahulu bagaimana alur bisnisnya sampai bisa mencapai nominal keuntungan tertentu. 3. Tanyakan bagaimana perusahaan tersebut menjalankan investasi. Masyarakat disarankan untuk tidak terburu-buru menyetujui investasi yang ditawarkan kepadanya. Bertanyalah bagaimana sistem kerja perusahaan tersebut dalam menjalankan investasinya. Apabila perusahaan tersebut terkesan menutup-nutupi dan tidak transparan, maka sebaiknya hindari untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. 4. Jangan sekedar ikut-ikutan. Investasi saat ini mulai banyak diperbincangkan oleh anak muda. Banyak anak muda yang ingin melakukan investasi karena takut dikatakan ketinggalan zaman atau FOMO, Fear of Missing Out. Sehingga, bagi yang belum melakukan investasi terkesan tidak melek keuangan dan kurang memikirkan masa depan. Padahal, untuk berinvestasi bukan berdasarkan tren atau pendapat orang lain, melainkan kesiapan diri berupa alokasi dana dan pengetahuan yang cukup. 5. Rencanakan investasi dengan jelas. Tujuan keuangan dan instrumen investasi harus jelas dan sesuai profil risiko. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan berinvestasi pastikan sudah menyusun rencana investasi yang terukur dengan melakukan riset dan memperkaya literasi keuangan.